Rp492,5 triliun telah digelontorkan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan skor PISA sebesar 395,3. Peringkat pendidikan Indonesia masih jauh dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan juga Vietnam. Kurang dana atau apakah ada dugaan penyalahgunaan anggaran sehingga peningkatan mutu pendidikan terkesan sangat sulit diwujudkan? Kami langsung akan membahasnya bersama dengan Indra Haris Miaji, pengamat pendidikan. Selamat pagi, Mas Indra. Pagi, Mas Lucia. Kita melihat ini ada teguran begitu ya dari Menteri Keuangan. Sudah diberikan anggaran besar 20% tetapi tidak maksimal penyerapannya. Menurut Anda apa faktor terbesar sehingga penyerapan dari APBN 20% untuk pendidikan ini tidak maksimal, Mas? Ya, pertama-tama selamat pada Pak Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin atas pelantikannya kemarin. Dan terus terang saya terkesan dengan pidato beliau. Beliau mengatakan di periode ini beliau ingin stop yang namanya rutinitas, ya kan, mau mementingkan delivery daripada send, kan, delivered daripada send. Nah itu problemnya dengan dunia pendidikan kita. Selama ini semuanya itu adalah sesuatu yang rutin. Bahkan ada kajian dari Center for Economic Education di Inggris yang mengatakan kita itu terlalu komplesen, menganggap semuanya baik-baik saja. Jadi kegiatannya rutin terus. Itu saja begitu, tidak ada gebrakan, tidak ada sesuatu yang berbeda. Alias copy paste kegiatannya. Nah makanya saya malah ingin melihat langkah Pak Jokowi hari ini dengan menunjuk Mendikbudnya itu apakah yang rutin artinya quote on quote itu adalah hadiah atau mewakili golongan partai tertentu. Atau memang dicari orang yang seperti beliau inginkan, yang tahu tentang disrupsi, tahu tentang teknologi dalam pendidikan, tahu dalam bagaimana implementasinya, bagaimana pengembangan guru dan lain sebagainya. Orangnya ada, tapi mereka di luar jalur parpol, jalur organisasi masyarakat, jalur tim ses dan independen mereka kan gitu. Nah ini tinggal kita lihat beliau serius nggak dalam yang beliau wacanakan atau memang hanya sekedar wacana. Sebenarnya permasalahan pendidikan Indonesia apa sih, Mas, yang paling mendasar sehingga kok rasanya sulit sekali untuk mutu pendidikan di Indonesia ini bisa semakin maju begitu? Sebetulnya persis dengan yang beliau katakan kan begitu. Artinya beliau juga pada beberapa kali kan beliau menyampaikan kekecewaan seperti dengan Vietnam. Kenapa investasi lari ke Vietnam? Karena kita itu membuat regulasi yang tidak mendukung adanya investasi. Berarti problemnya adalah SDM. SDM kita yang memang kualitasnya masih rendah. Buktinya 2019 Dividend Impera masih bisa dipakai. Itu kan bicara kalau kualitas SDM-nya masih kurang baik. Nah kuncinya di mana? Pendidikan. Pendidikannya mutunya harus ditingkatkan. Gimana cara menaikkan pendidikan? Kita itu tidak punya blueprint. Pembangunan cetak biru pembangunan SDM Indonesia tidak ada blueprintnya. Jadi bayangkan kalau kita membangun rumah tidak punya cetak biru, kita mau bangunnya 3 kamar jadinya cuma 1 kamar. Kita mau bangun kamar mandi jadinya gudang kan gitu. Itu yang terjadi sekarang. Makanya anggaran bocor terus. Bandingkan ya dengan negara tetangga kita yang jumlah sekolahnya hanya 365 dibanding kita yang 200.000. Jumlah gurunya hanya 33.000, kita 3 juta, jumlah muridnya mereka hanya 480.000, kita 50 juta. Untuk bagian kecil dari pendidikan, yaitu bagaimana implementasi digitalnya, mereka menyebutnya ICT, itu butuh yang disebut ICT Master Plan. Gitu. Jadi dari tahun 97 sekarang sudah masuk fase keempat dari master plan ini. Kita nggak punya sama sekali. Makanya yang terjadi sekarang, ini terjadi sekarang nih, contoh bagaimana anggaran ini tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia ini belum semua sekolah itu bisa ikut ujian nasional berbasis komputer. Ya. Karena kekurangan komputer. Fasilitasnya tidak ada begitu ya? Tidak ada. Tapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang memberikan jutaan tablet kepada sekolah
yang tabletnya tidak bisa dipakai untuk ujian nasional berbasis komputer. Oke. Ya kan, itu kalau bukan tanpa planning apa namanya kan begitu. Dan juga jaringan internet bahkan belum tersedia di beberapa wilayah seperti itu, ini juga Ya, menjadi harapannya sih dengan tol langit yang baru Pak Jokowi resmikan itu bisa tercover ya. Tapi itulah bukti kalau kita tidak punya perencanaan, itu yang terjadi sekarang. Nah, dengan adanya blueprint ini juga akan membantu tadi kelemahan SDM kita akan terbantu dengan adanya blueprint gitu. Apalagi kita bicara di daerah, ya kan, di daerah itu harus diakui pejabat-pejabat yang menangani bidang pendidikan itu banyak sekali yang tidak menguasai bidang pendidikan. Karena mereka adalah pejabat karir dari dinas pemakaman misalnya, dinas pasar misalnya, Satpol PP, yang memang untuk karirnya naik mereka harus loncat ke OPD lain. Jadi sangat ruwet sebenarnya ya. Dan tidak ada yang kita lihat tadi jawaban Mendikbud Pak Muhadjir, begitu ditanya ini bagaimana, jawabannya adalah oh itu bukan wewenang kami hanya mengelola anggaran yang kecil kan gitu kan, harusnya lebih oke, bagaimana caranya kita bersama-sama berkolaborasi mengelola pendidikan ini secara bersama-sama, mana yang bisa dibantu, mana yang bisa diatur. Jadi argumen bahwa Kemendikbud hanya mengelola 7,3% dari 20% itu sehingga bagaimana peningkatan mutu ini tidak bisa berjalan bukan tanggung jawab Kemendikbud, ini Anda melihatnya seperti lempar tanggung jawab saja. Ya kan, itu artinya tidak menyelesaikan masalah. Kita punya masalah SDM kita ini harus disiapkan untuk masa sekarang, era penuh disrupsi ini kan betul-betul berbeda kan gitu. Tapi faktanya yang terjadi tidak ada perubahan dari tahun ke tahun seperti itu. Programnya copy paste terus kan begitu. Jadi ini yang harus segera dirubah dan perubahannya harus dimulai dari Pak Presiden sendiri nih. Beliau menyatakan beliau mau stop rutin. Saya ingin lihat hari ini dimulai dari pemilihan menteri. Menurut Anda ini harus dimulai dengan stop rutin memilih menteri yang biasanya dilakukan sebagai hadiah tadi itu. Dan orangnya ada, beliau tinggal cari kok jejak digitalnya ada, siapa yang betul-betul sudah implementasi hal seperti ini, yang paham tentang pendidikan digital dan lain sebagainya, orang-orangnya ada. Tapi mereka ini di luar yang kekuasaan di luar. Tinggal jeli untuk melihat begitu ya. Dan sekarang jejak digital itu mudah. Kalau kita melihat begitu ya, masalah pendidikan Indonesia tadi Anda sudah beberkan atau jabarkan begitu ya. Ini kan sangat banyak ketidakmerataan kualitasnya begitu ya. Ini kalau Anda melihat sebenarnya ada penaikan atau turun atau justru menurun atau stagnan saja mengenai kualitas pendidikan Indonesia ini sendiri? Nah, itu pendapat yang keliru, Mbak, kalau mengatakan pendidikan di Indonesia itu tidak merata. Tidak merata. Itu pendapat yang keliru karena ada kajian di Kemdikbud sendiri dan itu ada di situsnya di Kemdikbud, di Balitbank itu ada kajian tentang kualitas anak-anak Indonesia, namanya INAP, Indonesia National Assessment Program. Itu rata Indonesia. Rata, sama buruknya. Mau Jakarta, mau Papua, kualitas matematikanya sebenarnya merata, tapi kualitasnya itu tadi merata, tapi buruk kan begitu. Jadi bukan bilang tidak merata, karena itu jelas kok 70% lebih anak Indonesia nggak bisa matematika. Mau di Jakarta, mau di Papua sama. 48% anak di Jakarta maupun di Papua sama-sama membacanya kurang. 70% sainsnya kurang. Jadi kan sama, mau Sumatera Utara, mau Maluku, mau NTT, sama. Jadi ketidakmerataan ini ada tetapi dengan kualitas yang buruk begitu. Kemudian kesejahteraan guru ini juga salah satu hal yang katanya juga peningkatan mutu pendidikan juga menjadi sulit karena pengajarnya pun kesejahteraannya masih sulit begitu meskipun sudah ada insentif yang diberikan dan juga perbaikannya ini arahnya dan mau dikembangkan seperti apa ini juga sulit. Ini beberapa permasalahan yang katanya menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia. Anda tadi mengajukan usulan bahwa harus ada cetak birunya. Kemudian penyerapan anggaran ini supaya maksimal. Dengan 3 titik ini kemudian bagaimana menyinergikannya? Dimulainya dari mana dulu dan seperti apa cetak biru yang menurut Anda ideal ini sendiri? Cetak biru ini orang sering merasa tidak berani membuat karena beranggapan sekarang aturan anggaran kita itu kan hanya per tahun. Cetak biru itu tidak harus menyesuaikan anggaran kan gitu, tapi kita mau tahu, kita mau bangun gedung yang seperti apa. Masalah anggaran dibuat tiap tahun sih tidak masalah. Jadi itu di dalam cetak biru sendiri kita harus ada bicara tadi tentang akses. Sekarang semua kepala daerah bicara tentang membangun sekolah baru karena zonasi kan gitu. Padahal
Faktanya itu sekarang banyak dibangun sekolah baru, tapi isinya hanya perpindahan dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Karena sekolah negerinya gratis. Ya. Berarti kan itu hanya pemborosan anggaran. Harusnya bisa diatur lagi sebetulnya kebutuhan sekolah itu berapa sih? Dan tidak semua harusnya sekolah negeri. Gitu. Makanya lebih baik menteri yang baru nanti membuat 2 dirjen yang berbeda. Dirjen sekolah negeri dan dirjen sekolah swasta. Mungkin ada sekolah swasta yang bisa sekarang juga dikembangkan beberapa negara disebut sekolah charter. Sekolah charter itu anggarannya dari pemerintah tapi pelaksananya swasta. Nah itu tidak membebani seperti harus ASN dan lain sebagainya. Jadi betul-betul aturan yang berbeda. Ini salah satu yang bisa dilakukan. Dan orang selalu mengatakan penghasilan guru Indonesia itu rendah. Faktanya nggak seperti itu. Hanya tidak merata gitu. Ada guru yang luar biasa sekali penghasilannya, ada yang tidak. Karena kajian dari Bank Dunia sendiri mengatakan bahwa problem Indonesia itu gurunya kebanyakan. Kebanyakan guru justru. Rasionya terlalu tinggi, tapi tadi mungkin ngumpulnya di kota. Sedangkan daerah-daerah tidak ada kan gitu. Nah, ini justru harus difilter gitu. Guru mana yang memang layak menjadi guru atau hanya karena di mana-mana tidak punya pekerjaan akhirnya menjadi guru kan gitu. Nah, kemudian masalah ini juga dengan digitalisasi itu bisa mengcover banyak, cost-nya lebih murah, lebih mudah, termasuk kita bicarakan tingginya radikalisme dan lain sebagainya di Indonesia ini. Digitalisasi ini bisa membantu kan gitu. Jadi bukan kan ada wacana memasukkan PMP lagi misalnya. Itu tidak, kalau polanya model Orde Baru nggak akan bisa jalan. Tapi bagaimana membuat Pancasila yang zaman now. Modelnya pakai gamification. Sehingga ini lebih mudah juga diterima memang anak yang sekarang gitu loh. Baik, shiftingnya seperti itu dan harus mulai bisa mengikuti pola perubahan seperti yang disampaikan oleh pidato kemarin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Baik, terima kasih Mas Indra. Jadi intinya adalah harus memiliki cetak biru untuk bisa menyerap anggaran 20% ini lebih maksimal. Dan juga siapa yang nanti jadi pemimpin teratasnya, jadi menterinya ini juga kalau tadi Anda usulkan, Presiden harus bisa berani berubah juga untuk memilih siapa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini kalau ingin ada perubahan dalam sistem pendidikan Indonesia. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.